Kita diutus ke tengah dunia yang syarat dengan ketidakadilan dan krisis kedamaian. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya Aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Tuhan, salam jumpa dan selamat berhari Minggu. Injil suci hari ini mengingatkan kita akan tugas, panggilan, dan perutusan kita masing-masing. Penginjil Lukas mengisahkan bagaimana Yesus memilih dan mengutus para murid. Pertanyaannya, kemanakah para murid diutus? Untuk apa mereka diutus? Dan apa saja yang perlu mereka persiapkan untuk dibawa dalam tugas perutusan mereka? Sesama saudara yang terkasih, dalam ayat ketiga, Lukas melukiskan bahwasanya Yesus mengutus para murid ke tengah serigala. Serigala adalah gambaran dunia secara umum, dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan ketidakadilan, dunia yang penuh dengan kekerasan, dunia yang mematikan, dunia yang krisis akan sukacita dan kegembiraan. Yesus sengaja mengutus para murid mendahuluinya untuk mewartakan kerajaan Allah, serta menghadirkan kerajaan Allah sebagai kerajaan damai, kerajaan sukacita dan kegembiraan di tengah dunia. Dalam tugas perutusan itu, para murid dilarang untuk membawa apapun yang mungkin saja bisa menjadi penghalang bagi mereka
dalam menjalankan tugas perutusan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Saudaraku sekalian, kita semua, siapapun itu, dipanggil dan memiliki tugas perutusan masing-masing. Kita diutus ke tengah dunia yang syarat dengan ketidakadilan dan krisis kedamaian. Dan tujuan kehadiran kita sebagai orang yang diutus adalah pertama-tama untuk menjadi pelopor keadilan dan kedamaian. Untuk mewartakan kerajaan Allah sebagai kerajaan sukacita, kegembiraan, dan kedamaian. Dan satu-satunya bekal bagi kita adalah iman kita akan Yesus Kristus sebagai gembala sejati. Kita juga diajak untuk menjadi utusan yang senantiasa mengutamakan cinta kasih sebagaimana yang dikehendaki Yesus sendiri. Semoga. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kami berterima kasih untuk segala berkat dan kepercayaan yang Kau berikan kepada kami untuk menjadi utusan-Mu. Kami mohon kepadamu, mampukanlah kami anak-anak-Mu untuk menjadi utusan yang bisa diandalkan. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.